Selamat datang kembali. Kita langsung bahas materi yang menarik nih soal dunia kepabeanan. Iya, betul. Ada beberapa laporan akademis yang jadi acuan kita kali ini ya. Tujuannya kita mau coba kupas tuntas peran strategis kepabeanan ini kan sering dianggap cuma pemungut bea masut, padahal lebih dari itu. Benar sekali. Sekaligus lihat gimana sistemnya jalan secara global dan khususnya di Indonesia. Sumbernya ini lengkap ya, mulai dari definisi dasar di hukum kita, perannya apa aja, terus pengaruh lembaga dunia kayak WCO, WTO. Sampai ke contoh penerapan teknologi oleh bea cukai kita di JBC. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari definisi dulu kali ya. Di Undang-Undang kita nomor 17 tahun 2006, ternyata ada perluasan makna. Oh ya, gimana tuh? Jadi nggak cuma ngurusin barang masuk sama bea masuk aja, tapi eksplisit disebut juga soal barang keluar dan adanya bea keluar. Menarik. Kenapa itu penting ya penambahannya? Kayaknya sih ini menegaskan kalau negara itu ngontrol semua arus barang, keluar, masuk, bukan cuma buat fiskal, tapi juga non-fiskal. Maksudnya non-fiskal gimana? Ya, misalnya buat ngendaliin ekspor komoditas strategis gitu. Oh iya, sama konsep daerah pabean juga luas, mencakup ZEE dan landas kontinen. Iya. Itu krusial banget buat negara kepulauan kayak kita, buat ngawasin laut yang luas itu. Betul. Nah, selain definisi, peran strategisnya gimana? Tadi katanya bukan cuma soal duit negara. Iya, jauh lebih luas. Penerimaan negara memang penting. Tahun 2021 saja kan sampai 299 triliun. Tapi ada peran lain. Apa aja tuh? Pertama, ya jelas, perlindungan. Garda terdepan, cegah barang ilegal, narkotika, senjata, barang palsu, limbah bahaya. Itu vital. Oke, perlindungan masyarakat dan negara. Terus? Kedua, perlindungan industri dalam negeri. Pakai tarif bea masuk atau tindakan anti-dumping biar nggak kalah saing secara nggak sehat. Sip. Ketiga? Yang ketiga baru kontribusi penerimaan negara tagih. Keempat, ini juga penting, sebagai instrumen regulasi perdagangan. Maksudnya ngatur arus barang gitu ya? Pakai tarif, kuota, larangan. Betul. Buat tujuan ekonomi makro. Misalnya, lagi mau atasi defisit neraca perdagangan. Nah, ini bisa dipakai. Wah, kompleks juga ya. Ada 4 peran gitu. Fiskal, proteksi masyarakat, proteksi industri, sama regulasi. Sering tarik-menarik nggak sih itu? Nah, itu dia tantangan terbesarnya. Keseimbangan. Kebijakan yang terlalu fokus ke satu hal, misal fasilitasi biar cepat, bisa aja ngorbanin aspek proteksi kalau nggak hati-hati. Jadi kuncinya di manajemen resiko ya? Tepat sekali. Manajemen resiko yang canggih itu jadi kunci kepabean modern. Harus cepat, tapi tetap waspada. Oke, itu di level domestik. Tapi kan ini perdagangan internasional, pasti ada pengaruh globalnya dong. WCO dan WTO itu gimana perannya? Iya, ada dua pemain utama. Gampangnya gini, WCO itu fokus ke gimana teknis dan prosedur kepabeannya biar standar dan efisien. Contohnya? Mereka bikin Harmonized System atau HS. Itu loh, sistem kode barang universal yang dipakai hampir di seluruh dunia. Tanpa itu, kacau identifikasi produk. Oh, kode HS itu dari WCO ya? Oke. Ada lagi? Ada Revised Kyoto Convention, RKC, semacam blueprint prosedur kepabean modern. Simplifikasi, pakai IT, manajemen risiko. Indonesia juga komit menerapkan prinsip ini. Terus ada Time Release Study, TRS. Itu buat apa? Buat ngukur waktu proses clearance barang. Jadi bisa tahu hambatannya di mana. DJBC kita rutin kok melakukan ini, misalnya di Tanjung Priok. Oke, itu WCO. Kalau WTO lebih ke arah mana? Nah, WTO itu menetapkan apa aturan main perdagangan internasional. Yang lebih luas, yang harus diikuti negara anggota. Terkait kepabeanan, perjanjian apa yang paling relevan dari WTO? Ada dua yang penting. Pertama, Customs Valuation Agreement, CVA. Ini ngatur cara menilai harga barang impor biar adil. Utamanya pakai nilai transaksi, harga sebenarnya. Nggak boleh pakai nilai ngarang. Biar fair ya. Satunya lagi? Trade Facilitation Agreement. Tujuannya jelas, mempercepat pergerakan barang lintas batas. Ini yang dorong reformasi kayak single window. Nah, ngomongin implementasi di Indonesia, kan tugasnya dipegang DJBC di bawah Kemenku ya? Iya, Direktorat Jenderal BE dan Cukai. Tugas utama mereka yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara dari pabean dan cukai. Dan pastinya pakai teknologi dong ya, biar modern. Banget.
Teknologi itu tulang punggungnya sekarang. Contohnya, Indonesia National Single Window. Itu yang buat submit dokumen sekali aja kan? Betul, platform terintegrasi. Terus ada sistem inti mereka, CISSA, Customs Excise Information System and Automation. Sekarang udah versi 4.0 kalau nggak salah. Pernah dengar ada tantangan juga ya pas implementasinya? Kayak bug atau sistemnya belum stabil? Ya wajar sih, itu dalam proyek IT sebesar ini. Pasti ada masa penyesuaian dan perbaikan terus-menerus. Selain itu, ada juga soal inspeksi berbasis risiko. Maksudnya gimana tuh? Jadi nggak semua barang diperiksa fisik satu-satu. DJBC fokus ke pengiriman atau importir-eksportir yang profil risikonya tinggi. Yang risikonya rendah bisa lebih lancar. Oh, jadi lebih efisien ya? Ini sejalan sama prinsip fasilitasi di TFA tadi dong. Tepat. Nah, kalau lihat kinerjanya, data sampai November 2024 lumayan menarik loh. Gimana tuh datanya? Total penerimaan 257,8 triliun rupiah, naik 5,2% dari tahun sebelumnya. Terus ada 42 ribuan lebih penindakan pelanggaran. Wow, banyak juga ya. Kerugian negaranya berapa yang bisa dicegah? Estimasi sekitar 7,38 triliun. Di sisi lain, mereka juga kasih insentif kepabeanan 33,9 triliun. Insentif buat apa biasanya? Buat fasilitas kaya, kawasan berikat atau KIT, kemudahan impor tujuan ekspor, dan ini dampaknya lumayan. Perusahaan penerima fasilitas ini kontribusinya 37,96% ke ekspor nasional dan serap 2 jutaan tenaga kerja. Signifikan juga ya dampaknya. Tapi pasti ada catatan juga kan? Ada. Di tahun 2023 tercatat ada 705 aduan masyarakat. Jadi, ya, ruang perbaikan layanan itu selalu ada dan harus terus diupayakan. Oke, jadi kesimpulannya nih, kepabean ini fungsinya strategis banget ya buat negara, kompleks. Iya, harus seimbang antara cari duit, fiskal, melindungi negara dan industri, memfasilitasi perdagangan, sambil ikut aturan global dan pakai teknologi terbaru. Upaya DJBC buat modernisasi juga kelihatan nyata dari data dan program-programnya. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan menarik buat direnungkan. Apa tuh? Di tengah dorongan global buat fasilitasi perdagangan yang makin cepat, makin efisien, gimana caranya negara kayak Indonesia ini tetap bisa menjaga fungsi krusial perlindungan? Perlindungan dari apa aja tuh maksudnya? Ya dari barang ilegal, praktik dagang nggak fair, bahkan ancaman lingkungan lewat kontrol perjanjian lingkungan internasional, MIAs. Jangan sampai fungsi ini kendor gara-gara ngejar cepat. Dilema ya, antara cepat dan aman. Pertanyaannya, sejauh mana teknologi masa depan, misalnya AI atau kecerdasan buatan, bisa benar-benar bantu cari titik tengah yang pas antara fasilitasi dan pengawasan efektif? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama.